Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cindy Lasmana dengan NIM A1C31901, kemudian Dwi Wulandari dengan NIM A1C31902, Putri Oktaviani dengan NIM A1C31903, Astiara Steviana dengan NIM A1C31904, kemudian Nurul Isnaini dengan NIM A1C31905, dan Soraya Febriani dengan NIM A1C31906. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang standar sarana dan prasarana dengan bahan kajian dari Permendikbud nomor 24 tahun 2007. Substansi sarana prasarana ini meliputi latar belakang, ketentuan umum, satuan pendidikan, lahan, bangunan, dan kelengkapan sarana prasarana. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa standar sarana dan prasarana ini disusun untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Standar sarana dan prasarana ini mencakup yang pertama yaitu kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedua yaitu kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Kemudian selanjutnya ada ketentuan umum. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Kemudian prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Lalu perabot adalah sarana pengisi ruang. Lalu ada peralatan pendidikan. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran. Kemudian media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran. Lalu ada buku. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar. Nah, lalu yang selanjutnya ada buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan peserta didik dan guru untuk setiap mata pelajaran. Lalu ada buku pengayaan, adalah buku untuk memperkaya pengetahuan peserta didik dan guru. Lalu ada buku referensi. Buku referensi adalah buku rujukan yang digunakan untuk mencari informasi atau data tertentu. Sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku, yaitu dalam bentuk jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs, atau yang lainnya. Lalu ada bahan habis pakai, adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu yang relatif singkat. Lalu perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung fungsi sekolah atau madrasah. Lalu yang selanjutnya ada teknologi informasi dan komunikasi, merupakan satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi. Lalu ada lahan. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana sekolah atau madrasah, meliputi bangunan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan. Lalu ada bangunan. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Lalu ruang kelas. Ruang kelas ini adalah ruang yang digunakan untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus. Lalu ruang perpustakaan
adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. Lalu ada ruang laboratorium, adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. Selanjutnya ada ruang pimpinan. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan sekolah atau madrasah. Lalu ada ruang guru, adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat, atau menerima tamu. Lalu ada ruang tata usaha, adalah ruang untuk pengelolaan administrasi sekolah atau madrasah. Lalu ada ruang konseling. Ruang konseling adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor yang berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian ada ruang UKS, adalah ruang yang digunakan untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah dan madrasah. Lalu ada tempat beribadah, adalah tempat untuk warga sekolah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah. Selanjutnya, ruang organisasi kesiswaan adalah ruangan untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi peserta didik. Jamban adalah ruangan untuk buang air besar ataupun kecil. Gudang adalah tempat penyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, peralatan sekolah ataupun madrasah yang tidak atau belum berfungsi, dan arsip sekolah ataupun madrasah. Bangunan sirkulasi adalah suatu bangunan untuk penghubung antar bagian gedung, sekolah, ataupun madrasah. Tempat berolahraga adalah ruangan terbuka ataupun tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan kegiatan olahraga. Tempat bermain adalah ruangan terbuka ataupun tertutup untuk peserta didik dapat melakukan kegiatan bebas. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana. Satuan Pendidikan SMP. Satu SMP atau MTS memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Minimum 1 SMP atau MTS disediakan untuk satu kecamatan. Seluruh SMP atau MTS dalam setiap kecamatan dapat menampung semua lulusan SD ataupun MI di kecamatan tersebut. Lokasi SMP atau MTS dapat ditempuh dengan berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Lahan. Yang pertama, SMP atau MTS yang memiliki 15 sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar, rasio lahan minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti 3 rombongan belajar, luas lahan 1 LT 22,9 meter persegi, 3 rombongan belajar, luas lahan 2 LT 14,3 meter persegi, 10 sampai 12 rombongan belajar, luas lahan 1 LT 12,8 meter persegi, 2 LT 6,8 meter persegi, 3 LT 4,5 meter persegi. Yang kedua, luas bangunan. 3 rombongan belajar, luas bangunan 1 LT 1420 meter persegi, 2 LT 1240 meter persegi, 10 sampai 12 rombongan belajar bangunan 1 LT 2740 meter persegi, 2 LT 1470 meter persegi, 3 LT 1310 meter persegi. Yang ketiga, luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah ataupun madrasah berupa bangunan dan tempat bermain ataupun olahraga. Yang keempat, lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Yang kelima, kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis dan sungai dan jalur kereta api. Yang keenam, lahan terhindar dari gangguan-gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara.
Yang ketujuh, sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota dan mendapat izin dari pemerintah daerah setempat. Yang kedelapan, lahan memiliki status hak atas tanah dan atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangunan. Yang pertama, SMP atau MTS yang memiliki 15-32 peserta didik per rombongan belajar. Bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti 3 rombe 1 lantai luas 6,2 meter persegi, 2 lantai luas 7,6 meter persegi, 10 sampai 12 rombe 1 lantai luas 3,8 meter persegi, 2 lantai 4,1 meter persegi. Yang kedua, SMP atau MTS memiliki kurang lebih 15 peserta didik per rombongan belajar. Lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum seperti 3 rombe 1 lantai 420 meter persegi, 2 lantai 480 meter persegi. Kemudian 10 sampai 12 rombe 1 lantai 820 meter persegi, 2 lantai 880 meter persegi, 3 lantai 910 meter persegi. Kemudian yang ketiga, bangunan memenuhi ketentuan. Koefisien dasar bangunan maksimum 30%. Koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Kemudian, jarak bebas bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Yang keempat, bangunan memiliki persyaratan keselamatan, yaitu memiliki konstruksi yang stabil dan kokoh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah atau zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya, dan dilengkapi sistem proteksi pasif dan proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir. Yang kelima, bangunan memenuhi persyaratan kesehatan, yaitu mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai. Kemudian, memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan. Berikutnya, bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang keenam, bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat. Yang ketujuh, bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan, yaitu bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran. Kemudian, setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik, serta setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan. Kedelapan, bangunan bertingkat memenuhi persyaratan, yaitu maksimum terdiri dari 3 lantai. Kemudian dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna. Yang kesembilan, bangunan dilengkapi sistem keamanan, yaitu peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran atau bencana lainnya. Kemudian, akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi petunjuk arah yang jelas. Yang ke-10, bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 1.300 watt. Yang ke-11, pembangunan gedung dan ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional. Yang ke-12, kualitas bangunan minimum permanen kelas B sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 45 dan mengacu pada standar PU. Yang ke-13, sekolah atau madrasah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.
Yang ke-14, pemeliharaan pembangunan sekolah atau madrasah. Pemeliharaan ringan meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela atau pintu, penutupan lantai, penutupan atap, plafon, instalasi air dan listrik dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun. Kemudian pemeliharaan berat meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun. Yang ke-15, bangunan dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Wulandari. Materi selanjutnya yaitu kelengkapan sarana dan prasarana dalam suatu sekolah. Setidak-tidaknya suatu SMP atau MTS memiliki ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain atau berolahraga atau yang biasanya kita sebut dengan lapangan. Untuk yang pertama kali yaitu ruang kelas. Ruang kelas memiliki fungsi yaitu untuk tempat melakukan kegiatan atau melakukan pembelajaran yang membutuhkan praktik. Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyaknya rombongan atau siswa dalam suatu sekolah tersebut. Kapasitas maksimum ruang kelas atau dalam satu kelas itu hanya boleh diisi oleh 32 orang peserta didik. Rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 meter persegi per peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik lebih dari 15 orang, ruang minimum ruang kelas adalah 30 meter persegi. Untuk lebar ruang kelas tersebut minimum adalah 5 meter. Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan masuk ke dalam kelas untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan keluar ruangan. Selanjutnya, ruang kelas itu harus memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan. Ruang kelas yang baik seharusnya dilengkapi sarana alias kursi, meja peserta didik, kursi dan meja guru, papan tulis, tempat cuci tangan, dan kot. Selanjutnya adalah perpustakaan. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan. Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan 1,5 kali luas ruang kelas. Lebar minimum ruang kelas perpustakaan adalah 5 meter. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi ruang pencahayaan yang memadai saat membaca buku. Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai. Ruang perpustakaan juga dilengkapi dengan sarana, buku, meja multimedia, dan lemari. Selanjutnya yaitu laboratorium IPA. Laboratorium IPA ini memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA secara praktek yang memerlukan peralatan khusus, dan jika dilakukan di ruang kelas itu dapat membahayakan. Selanjutnya adalah ruang pimpinan. Ruang pimpinan ini memiliki fungsi sebagai tempat melakukan kegiatan atau pengelolaan sekolah atau madrasah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah atau majelis madrasah, petugas dinas pendidikan atau tamu lainnya. Luas minimum ruang pimpinan ini adalah 12 meter kuadrat dan lebar minimum adalah 3 meter. Murid tidak mudah mengakses ruangan ini dan hanya dapat diakses oleh petugas atasan sekolah saja. Mudah diakses oleh guru dan tamu dan dapat dikunci dengan baik. Dilengkapi dengan sarana seperti kursi dan meja pimpinan, kursi dan meja tamu, lemari, papan statistik, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini saya Putri Oktaviani akan mencoba meneruskan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya itu ada ruang guru. Nah, ruang guru ini berfungsi sebagai tempat bekerja dan tempat istirahat para guru.
juga sebagai tempat untuk menerima tamu, baik itu peserta didik maupun tamu lainnya. Nah, untuk rasio minimumnya itu 4 meter kuadrat per pendidik dan luas minimumnya itu 40 meter kuadrat. Ruang guru biasanya berdekatan dengan ruang pimpinan. Dan fasilitasnya itu berupa meja kursi guru dan juga papan statistik dan lain-lainnya. Kemudian ada ruang tata usaha. Ruang tata usaha sendiri berfungsi sebagai tempat untuk mengerjakan administrasi sekolah. Rasio minimumnya itu 4 meter kuadrat dan luas minimumnya itu biasanya 16 meter kuadrat. Ruang tata usaha juga biasanya berdekatan dengan ruang pimpinan dan memiliki fasilitas seperti meja kursi kerja, mesin ketik, telepon, komputer, papan statistik, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu ada tempat ibadah. Nah, tempat ibadah itu berfungsi sebagai tempat untuk melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing. Kebutuhan luasnya itu biasanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Nah, perlengkapannya, fasilitasnya itu seperti perlengkapan ibadah, jam, lemari, dan lain-lain. Kemudian ada ruang konseling. Ruang konseling sendiri berfungsi sebagai tempat untuk memberikan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan diri, sosial, belajar, dan lain-lain. Untuk luas minimumnya itu 9 meter kuadrat dan biasanya ruang konseling ini memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi dari peserta didik. Untuk fasilitasnya biasanya seperti media pengembangan diri dan lain-lain. Kemudian ada ruang UKS. Ruang UKS sendiri berfungsi sebagai tempat penanganan dini bagi peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan. Nah, untuk fasilitasnya itu biasanya seperti timbangan, catatan kesehatan, perlengkapan P3K, lemari, meja, kursi, tempat tidur, dan juga selimut. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menyambung penjelasan dari saudari Putri Okta. Nah, di sini ada ruang organisasi kesiswaan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kesiswaan. Nah, luasnya minimum 9 meter kuadrat dan dilengkapi sarana seperti meja kursi, papan tulis, almari, jam dinding, dan sebagainya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada jamban atau yang dikenal WC ya. Nah, di sini berfungsi sebagai tempat buang air atau buang air besar atau buang air kecil. Nah, minimum terdapat 1 jamban untuk setiap 40 peserta didik laki-laki dan 1 jamban minimal 30 orang untuk peserta didik perempuan. Dan 1 unit jamban untuk guru. Jumlah minimum jamban atau WC di setiap sekolah yaitu adalah 3 jamban atau 3 unit ya. Terus luasnya minimum 1 unit 2 meter kuadrat. Terus harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan. Selanjutnya tersedia air bersih di setiap unit jamban. Dilengkapi sarana kaosa jongkok, tempat air, gayung, gantungan pakaian, dan sebagainya yang bisa digunakan di dalam jamban atau WC. Terus ada gudang. Gudang ini berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan yang tidak atau belum berfungsi, dan tempat penyimpan arsip yang telah berusia lebih dari 5 tahun. Luas minimum gudang 18 meter persegi. Gudang dapat dikunci. Gudang dilengkapi sarana almari, rak, dan sebagainya yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah ruang sirkulasi. Nah, ruang sirkulasi horizontal
berfungsi sebagai tempat penghubung antara ruang dalam bangunan sekolah, tempat bermain, dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran. Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruangan di dalam bangunan sekolah madrasah dengan luas minimum 30% dari luas total seluruh ruangan pada bangunan, lebar minimum 1,8 meter dan tinggi minimum 2,5 meter. Nah, ruangan sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruangan-ruangan dengan baik beratap serta mendapat pencahayaan dan pengawangan yang cukup. Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90 sampai 110 cm. Nah, bangunan bertingkat dilengkapi tangga dengan panjang lebih dari 30 meter dilengkapi minimum 2 buah tangga. Selanjutnya ada jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga tidak lebih dari 25 meter. Selanjutnya ada lebar minimum tangga 1,5 meter, tinggi maksimal anak tangga 17 cm, lebar anak tangga 25 sampai 30 cm dan dilengkapi pegangan tangan dengan tinggi 85 sampai 90 cm. Tangga yang dimiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bardes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga. Selanjutnya ada tempat bermain atau berolahraga. Nah, berfungsi sebagai area bermain, tentunya berolahraga, pendidikan jasmani, upacara dan ekstrakurikuler lainnya. Terus ada rasio minimum luas 3 meter kuadrat peserta didik. Jadi luasnya itu harus 3 meter kuadrat per peserta didik ya. Jika banyak peserta didik kurang dari 334 orang, maka luas minimum 1000 meter kuadrat. Nah, untuk ukuran minimum 30 meter kali 20 meter yang memiliki permukaan datar, drainase baik dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan berolahraga. Selanjutnya, sebagai tempat bermain ditanami pohon penghijauan. Tempat bermain berolahraga diletakkan di tempat yang paling sedikit mengganggu proses pelajaran di kelas. Selanjutnya, tempat bermain atau berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir. Terus ada tempat bermain atau berolahraga dilengkapi sarana seperti tiang bendera, peralatan olahraga, alat seni, alat keterampilan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Baiklah, itu sekian dari penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.